bagus, dia terbuka, sepintar apapun dia. Cuma bagi guru sekolah dasar, menunjang peningkatan kompetensi. Saya akan bahas si akademik, si Bapak Ibu S1, PhD sudah lalu ya. Apa bidangnya itu? PhD. Ada yang mau PhD? Apa PhD? Saya tak pernah SD dulu, PhD. Dulu mata kuliah berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosi. Semua mata kuliah itu banyak anak SD, SD, bukan SD, bukan SD. Dan kita lupa bahwa ada yang harus dilakukan. Dan terus kita akademik semua kan? Kemarin kita akademik Indonesia, akademik IPS. Hanya itu saja. Yang akan membuat manusia itu, kalau istilah yang terbaru sekarang adalah mindfulness, menjadi manusia benar akhir-akhir. Banyak guru SD yang kurang berhasil. Kalau para pendidik akademik kurang berhasil, karena kurang di sini. Pernah nggak lihat guru yang nggak sabar sama? Pernah nggak lihat guru sama orang tua yang relasinya nggak bagus? Pernah nggak lihat sesama teman guru berargumen nggak apa-apa? Dan seterusnya. Satu nggak mau satu sama lain nggak apa-apa. Saya merasa paling benar. Kenapa sih? Kenapa sih membuat perjalanan kita? Atau ada nggak guru yang nggak pede? Pede. Ya, kalau sekolah bilang rapat sana, bisa ditemuin ya, berani sendiri. Ada nggak? Ya, ada. Ada guru yang begitu agresif, menyerang teman. Ada nggak? Ada guru nggak yang pasif, penting tenaga. Belajar nggak sih murid dari kita? Murid bisa contoh guru yang cuek, ya, guru yang tidak hangat. Murid akan contoh, guru gitu, saya tidak bisa begitu. Kalau dikatakan guru itu adalah guru banget, kan dosen tidak. Dosen enggak. Dosen orang dari sini biru ya. Nah masalah lain mahasiswanya dia menarik. Atau sebaliknya lagi aneh ya dosen. Tapi kalau yang mau SD dia akan terima, dia rekam. Betul. Itu anak. Mentah-mentah. Mengajar guru itu paling sulit. Nah, makanya saya bilang sama mahasiswa saya, kalau menjadi guru yang enak, jadilah dosen. Enak dosen. Dosen sekolah dasar, dosen sekolah dasar. Beda. Beda. Kami bisa loh. Ada satu jam yang barusan saya kelas langsung. Video kita udah tampil saya. Dari Zoom juga. Ada mahasiswa PPI yang jamnya sama dengan video kita. Musuh saya PPI. Jadi saya tadi sebentar, sama sudah diambil buku seluruh kita. Saya bisa siapkan tugas dari semalam, sudah siapkan tugas dari siapkan. Kalau mau mahasiswa, maka coba dan apa hasil kerja, pendapatan uangan, atau bisa tadi Pak Oman, kalau bisa di belakang suara di kopi masuk. Bisa saya lakukan dari soal saya ketemu dengan mahasiswa saya 15 menit mengkarakter singkat, situ sudah selesai. Mahasiswa saya di kata saya di Pekalongan. Itu anak SD. Layu.
saya guru SD harus persiapkan diri. Jadi judul pembahasan kita adalah bagaimana kita meningkatkan potensi kita sebagai guru SD yang bagus, dan jaminan Tuhan, jaminan Allah adalah guru SD itu tahun 2 masuk surga. Karena mereka bilang begitu. Nanti udah sampai di pintu surga sana, di pintu apalah itu namanya. Pasti ada profesi di dunia apa? Bilang guru SD. Amin, amin. Masuk duluan. Masuk dulu. Bingung kan? Bingung. Kok malah tidak tanya-tanya? Coba kalau dosen masuk. Tanya sama mereka. Profesi apa? Dosen tanya mereka tanya. Dan kalau guru SD tidak ada, mereka bilang monggo. Ada masa basi. Ada bingung. Anda tidak terlalu banyak menderita di dunia. Ya, jadi bekali diri dengan bagus maka surga dengan sebaliknya. Kalau guru SD tidak punya ilmu, sosial emosi guru SD tidak bagus, hanya mungkin ya usah ini sama anak SD. Karena anak SD, pada dasarnya anak SD kalau menurut teori perkembangan, anak SD itu adalah good boys, good girls. Anak manis, mahasiswa, kalau ditanya, tapi tugas sarapan, pakai bayar segala macam. SD, good boys, good. Seorang tokoh perkembangan moral mengatakan, anak SD itu penuh. Akhirnya, anak penuh. Gurunya zolimi dia. Anot. Mahasiswa gak mendukung lagi penangkapan. Jadi kita kalau mengajar harus tahu perkembangan mereka. Jadi anak SD itu pada dasarnya good boys, good girls. Jadi kalau kita terlalu zolim sama, terus ada pada dasarnya gak manis. Pada dasar pentingnya seorang guru SD harus tahu siapa supaya dia tidak masuk. Kita bisa lanjut. Kita refleksi dulu ya. Refleksi karena kita bicara sosial emosi. Sekedar komentar saya. Kita lihat poin nomor 1. Bapak Ibu boleh jempolnya diturunkan kalau nggak setuju. Dan angkat jempol kalau Bapak Ibu setuju. Oke? Coba kita lihat nomor 1. Emosi seseorang berkembang lebih karena faktor bawaan daripada belajar. Kemudian, setuju? Setuju semua? Bahwa emosi seseorang berkembang karena faktor bawaan, bukan karena faktor bawaan. Setuju atau tidak setuju? Orang Betawi bilang dari sononya. Anak itu begini, lepas lahir. Jadi nomor 1, kebanyakan emosi, emosi positif maupun emosi negatif. Emosi positif apa? Yang positif, bahagia, senang, ceria, ya emosi positif, semangat, oke kita lagi gembira, dan seterusnya. Emosi negatif, marah, sedih, murung, nangis, tidak sabar, marah-marah, menarik diri. Semua emosi ada di manusia berkembang melalui pengalaman.
Emosi takut itu bawaan atau berkembang? Anak bayi kalau ditaruh di sebelah bayi itu lahir nggak sih? Ibu kalau deketin harimau, bapak deketin harimau. Kalau bayi ditaruh di sebelah harimau dia nggak tahu. Dia bisa lari. Dia belum tahu. Belum merasa takut. Kapan kita tahu bahwa harimau itu nggak takut? Bayi tadi belum tahu. Berkembang. Setelah berkembang artinya kita belajar tentang apa sebenarnya dengan auranya. Kecuali bayi ditaruh setelah harimau, pas itu harimau lagi mau gede banget, kaget si bayi, maka terjadi hari itu si bayi mengalami satu perasaan karena takut suara harimau. Tambah umur karena kaget, tambah umur disebut takut kenapa? Dia tahu harimau tidak ada suaranya, tapi wah saja semakin takut. Jadi sebagian besar emosi manusia itu berkembang melalui diri. Masalahnya, apakah dalam kuliah kita waktu di PhD dulu ada mata kuliah yang menyangkut sosial dan emosi? Kita kuliah dulu, mata kuliah di dunia pembelajaran sosial dan emosi kan? Nah, ini bagian sekarang. Makanya pertolongan bahagia banget. Saya dapat materi sel karena saya relatif baru. Di Jakarta baru kami terapkan dan saya menerapkan itu di Lab School Cibubur. Jadi bagaimana guru-guru di sana sebelum dia ngajar sama anaknya, dia harus selnya bagus dulu. Anak rewel, anak begini, anak begitu, selnya udah bagus dulu. Ketemu teman yang begini, begitu, ketemu orang tua yang begini, begitu, selnya udah bagus dulu. Baru bertanya, oh guru itu tempat yang banyak, kompetensi sekali. Jadi sel yang tampaknya lemah di umumnya. Oke, jadi sepakat ya, jadi emosi itu lebih banyak bawaan lahir kalau dia berkembang setelah mengalami sesuatu. Nah, iri itu bawaan lahir, dia berkembang. Jujur itu bawaan lahir baru berkembang. Wah, saya dari lahir belajar jujur. Ada nggak sih orang bilang gitu? Bawaan oh dia haji dari lahir. Kalau hamil saya bawa haji dan jadi haji itu harus menjalani, mengalami, melaksanakan. Oke, sekarang pelaksanaan sosial emosi itu ada dalam kurikulum minimum. Saya bilang katanya ajaran agama. Ajaran agama balik lagi ya. Maka ya kalau seperti nama sudah apa yang dibawa? Oke, baik dari perspektif kedua. Nomor dua, seseorang dengan mental yang sehat cenderung bertindak agresif secara fisik maupun sosial. setuju? Jempolnya? Mana jempolnya? Orang yang mental bagus, bagus. Orang yang sehat mental itu hebatnya dia sehat, hebatnya fisiknya dia tidak sakit gigi, tidak sakit hati, ada lagunya ya. Suka sendirian. Bisa berinteraksi sama orang, nah itu nggak sehat mental. Tapi orang sehat mental itu semua fisik, ya. Bapak ibu sakit gigi bisa lupa rasanya. Jadi jangan dengan kata mental gila enggak. Saya bisa mengalami tidak sehat mental. Kalau saya sakit gigi saya kalah banget. Ini kalau saya ngomong, murid saya bakal kasih mental saya. Ini nggak ada yang mudah. Kalau yang mudah hati di tengah wajah bisa. Sehat mental nggak masuk rasanya itu. Kesehatan mental itu bisa
tidak permanen ya. Tapi gigi kan nggak permanen. Soalnya si dokter gigi, kita sebut saya masih kelas sehat mental. Ya. Jadi kalau kita bicara sehat mental betul, kita bilang happy. Dan guru yang sehat mental, dia happy. Senyum. Ada nggak ya teman gue yang nggak senyum? Oke. Hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu, guru yang nggak sehat mental berpengaruh pada murid. Anak didik. Ya kan, sorry lah. Kalau nggak sehat mental, ngajar mahasiswa marah-marah, antem. Gurunya sense, dosennya sense. Bisa nggak mahasiswa bilang? Bisa. Dosennya sense, dosennya nggak sehat mental bisa. Tapi apakah dia akan berkomentar seperti tadi? Tidak. Apa yang sehat mental tidak tahu? Karena mahasiswa, ya dosennya, ayo mahasiswa kan ngomong. Iya, betul. Ada anak SD mah. Tapi besok dia sakit nggak sekolah. Stres ya Bu Desa. Jadi kata kunci sebenarnya sehat ini kata kuncinya adalah betul dari kesehatan mental. Happy. Jadi Bapak Ibu kalau hari itu sakit gigi dia kira-kira di mana? Sakit hati. Masih tugas. Jangan ya. Boleh. Itu lebih baik daripada Betul. kan masih besok masih bisa dikerja. Oke, tapi kan setahun sama mereka. Oke. Nomor 3, ada emosi seseorang berpengaruh saat dia berkomunikasi. Sangat berpengaruh. Orang yang agresif komunikasinya gampang banget mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tajam, judes. Bapak Ibu dapat pelajaran ini materi besok kalau kita bahasanya. Boleh. Kenapa ya? Coba ya, kamu kita selalu dengan kata-kata menyerang, agresif secara verbal, agresif dikit gampang melempar, agresif. Makan hapusan seminggu itu 2-3 kali makan hapusan itu nak murid indikasi dasarnya. Lihat tuh anak istri good boys, bandel banget. Itulah pentingnya mengapa sebagai guru harus paham siapa murid. Kita sudah pilihan mengajar mahasiswa, mengajar SMP, SMA, tantangannya masing-masing loh. Anak SMP, SMA lain lagi, ya kan? Kalau macam-macam guru pasti gurunya beda. Anak SMA pasti dasar malah. Ya kan kalau guru perempuannya ini, itu nggak ada SMP. Ada nggak anak istri mengatakan gurunya ambil? Ada. Kalau mahasiswa lebih parah lagi mahasiswa kita. Ya kan? Itu salah satu contoh yang paling gampang. Jadi kalau mengajar, sadarilah kita masuk JS. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kita akan enak tidak. Oke, nomor 4, terbuka pada sudut pandang yang berbeda. Terbuka. Oke, beda esensi. Satu dengan murid kita. Kita ngomong kayak gitu, kita ngomong gitu. Pak, kemarin saya baca di ensiklopedia saya cuma beda dengan Bapak sampaikan. Bapak dapat dari mana? Murid Bapak dapat dari ensiklopedia. Terus gimana? Terus apa yang benar? Harus terima. Gambaran orang yang sosial emosional. Malu dong Bu. Malu nggak? Malu ke emosi. Malu nggak murid koreksi? Kemarin saya baca dan suara ini kemarin saya lihat di YouTube begitu Pak. Malu nggak? Tapi malu kita nggak ada yang Bapak 10 tahun belajar. Yang benar harus salah.
hapus ya itu, hapus. Jadi bapak itu mau jadi guru abad 21, ini masih muda-muda nih, mau jadi guru abad 21, murid itu lebih cepat loh dia. Saya punya cucu kelas 6 SD waktu. Satu saat dia tanya, itu enggak yang dunia ini, yang mau cucu, cerita tentang dunia kedua. Ceritanya, dia ada saya masuk, dunia kedua, itu semua saya cerita. Kamu gini dong, sebut aja apa aja, dia tahu saya agak sulitan. Oh, bersama, ya, Jenderal MacArthur, ya. Itu saya masih nangis dia, umur 11 tahun. Negara yang perang. Cuma, ya, anak-anak sekarang nggak gitu loh kan? Siapa? Anak-anak kita lama dengan itu. Apa lagi? Ya sebut, nah sekarang siapa nggak dapat menerima anak-anak sekarang yang begitu cepat mengakses. Nggak usah. Jangan merasa saya guru. Saya di depanmu ini harus saya tinggalkan. Itu guru abad 19. Lalu ya guru yang masih mau menang sendiri adalah guru abad 19. Bapak Ibu 21. Dia menerima, dia mau menerima anak-anak. Kamu murid. Ada satu tokoh penting, dan ini saya perlu sampaikan ke kamu. Seorang tokoh, kamu. Much I learned from my teacher. Much I learned from my teacher. More from my colleagues. But the most we learn from my student. Oh, keren banget kan? Much I learn, semua kita banyak belajar dari guru-guru kita. Setuju? More from my colleagues. Banyak kita belajar dari teman-teman kita. Kemudian kita kasih informasi. But the most, banyak kita belajar dari murid-murid. Jadi cepat banget mengakses informasi. Jadi informasi yang dia buka baca, dia akan bawa ke sekolah dan dia sampaikan. Jadi kalau dia mendapat informasi dapat atau informasinya abad 19, datanglah murid kita anak-anak abad 21 yang sudah kita dengar dengan informasi-informasi yang mereka ambil dari dunia, dari Google dan apa yang Bapak Ibu lakukan? Marah pada dia, kalau dia, kok beda Pak? Aku baca kemarin sini, kok beda Bu? Ada. Oke, kalau yang berdapat sel marah dia. Kalau masih marah, itu guru yang masih marah kalau muridnya memberikan pendapat yang berbeda, itu guru abad 19 kali saya jadi saya pensiun kalau masih saya bisa untuk kasih sudah mau siap menjadi guru abad yang biasa menerima sesuatu yang berbeda. Gitu ya, gitu. Jadi saya dengan cucu saya itu, ya coba disebutkan nama senjata-senjatanya Jerman, mereka tahu anak saya cepat. Terus ada guru mana ya? Anak sudah tahu dari internet, dia buka YouTube, dia buka. Semua kan artificial intelligence kan banyak banget materi-materi. Sosial industri kan dibuka kita adalah materi sudah bisa dilihat di YouTube. Seluruh materi. Semua materi kita IPS matematika butuh siapa? Artificial intelligence lebih bagus fotosintesis di YouTube daripada Bapak Ibu. Fotosintesis. Lihat di YouTube ada menarik. Udah banyak seluruh nulisnya nanti. Jawabannya adalah Bapak Ibu harus bangun sosial. Bapak Ibu bangun
masuk sosial emosi, perbaiki cara pembelajaran sosial emosi tidak ada di YouTube, tidak ada di YouTube. Jadi bapak itu kalau siap jadi guru bapak tidak politiknya hal-hal berkaitan dengan proses pedagogik. Lalu kita berperan ini aja segitu banyak, jangan ya. Oke, jadi terbuka, terus sama lah. Oh sama lu, pakai tadi pendapatnya kalau mau. But the most we learn from us. Hari itu, kemudian kita kasih sesuatu kita belum sempat buka, bentar lagi udah sempat buka. Hari itu dia sumbang pengetahuan ke begitu ya. Beda ya sama aku. Beda. Ibu bilang, saya takutkan kita seorang guru kan diplomasi dong. Itu, oh ya itu yang terbaik, guru belum membaca gitu ya. Makasih ya. Bagus sekali adik Putri. Oh, Tony bagus sekali. Krisno bagus sekali. Seneng nggak Krisno? Seneng nggak? Sama buku seneng. Besok dia baca lagi dan dia mau share itu ke kelas. Itu enggak? Kalau dia dipuji loh. Ini sebenarnya guru yang sosial emosinya bagus. Dia nggak malu. Guru yang serba tahu kita guru 19. Manfaatkan murid kita. Murid Anda itu nggak akan anak-anak kita. Dia pengen share apa yang dia tahu ke dalam kelas. Dan itu teori terbaru. Teori konstruktif mengatakan setiap murid, setiap peserta didik SD, SMP, dia ingin pengetahuan yang dia share dalam dan dia ingin gurunya dengarkan itu dan respect. Harga itu baru guru abad. Jadi nggak lagi modal gengsi dong, saya masa saya kasih tahu murid. Saya diplomasi aja kan. Bagus sekali anak-anak coba dengarkan. Coba tadi cerita tadi. Kalau dengarkan nanti ulang. Tidak nanti saya juga tahu. Bagus sekali, sebagai guru kita bisa ulang dong pendapatnya kaki tadi, ya dong, ulang pendapatnya tadi kita tambahin pendapat kita dikit, udah satu yang baru belum? Ya. Kita baru kan? Itu udah bagus. Kehilangan di bawah kan? Tidak. Jadi kita buka aja, jangan marah. Kalau ada yang berbeda sama harga itu besok dia share ya. Tapi kalau katakan kamu ya nari udah 20 tahun gak guru ngajar ya. Udah 20 tahun gak ada itu. Ya, itu aneh-aneh nanti kamu bisa jadi guru. Bapak ibu gak tahu ternyata murid bapak ibu IQ-nya 140. Mungkin gak murid kita IQ-nya 140? Mungkin. Sementara IQ kita cuma 100. IQ guru 100, oke, normal kali. Tapi kita tidak menutup kemungkinan IQ murid kita dari semua bawaan lahir turunan dari nenek-moyangnya dan dia bawa itu ke sekolah. Jangan sampai ketemu dengan guru yang tadi sosial emosinya nggak bagus, tersinggung, murid itu pintar banget, jadi dia takkan kamu itu selalu aneh-aneh, kamu bisa dengar loh. Kok kamu bisa gitu? Gurunya gak bilang-bilang cuma gitu, tapi kamu bisa gitu. Kamu sakit ya? Tapi anak-anak dengan IQ 140 ke atas, mereka sangat vulnerable, sangat gampang, sangat sensitif. Bayang gak kalau dia punya guru setahun dengan guru mati? Usul di bapak itu bersama bapak itu nggak jadi bersusun. Jadi kalau ketemu dengan anak dengan komen-komen yang aneh, biru ajaib, setelah kita berkata itu pasti dia ngomong apa sih karena yang enggak lah kita 100 ya 140
Kita masih di sini, dia udah 3 step di depan kita. Kita nggak ada apa sih? Ini aneh, kamu yang bikin pola, jangan aneh-aneh. Baca di buku, lihat di papan tulis. Itu yang 40, lihat di buku. Anak 140. Dia berpikir 1 step, 2 step, 3 step. Sementara kita masih di sini. Dia udah 3 step. Ada. Karena kita malu. Bahkan dia akan ingat Bapak Ibu sebagai guru yang baik. Bapak Ibu akan dikenal lagi. Daripada Bapak Ibu saya nggak ngomong yang aneh-aneh. Baca buku aja. Dia di papan tulis. Kasihan buat anaknya hebat. Kita mematikan potensi anak. Setahun dia Bapak Ibu. Dan anak IQ-nya seperti itu nggak banyak. Ada nggak kelas Bapak Ibu? Nggak banyak. Anak kita di kelas masih kurang lebih 2%, 2 atau 3%. Intinya itu saja. Oke, nomor 5. Motivasi untuk mengembangkan kompetensi diri tidak tergantung pada keadaan sosial emosi seseorang. Motivasi untuk mengembangkan diri. Hari ini Bapak Ibu punya motivasi nggak datang ke sini? Kalau kita bicara motivasi, kita bicara gerak. Apa yang membuat Bapak Ibu tergerak datang ke pelatihan hari ini? Undangan. Oke. Jadi motivasinya eksternal. Karena perintah. Oke, enggak. Lebih baik lagi adalah motivasi sifatnya internal. Semakin dewasa seseorang, semakin internal. Kalau Bapak Ibu duduk di sini, mudah-mudahan itu eksternal. Karena disuruh sekolah. Eksternal. Yang terbagus motivasi adalah terus dari saya harus perbaiki diri saya. Jadi Bapak Ibu duduk di sini adalah memperbaiki diri, membekali diri untuk semakin lebih baik. Ya kan? Karena waktu kuliah kan belum ini lagi. Tapi harus cukup waktu kuliah materi kuliah. Kalau sampai perumpamaan, kalau Bapak Ibu naik pesawat, semua pada naik pesawat. Oke, kalau kita naik pesawat, pramugari pasti akan bilang begini. Penumpang, mau Bapak lihat pramugarinya atau mau ngomong pramugarinya? Lihat pramugarinya. Kalau Bapak sama kita kata pramugari silakan. Karena penumpang, apabila oksigen di dalam pesawat menurun, maka akan jatuh di depan Bapak dari kompartemen atas, dari atas itu akan jatuh otomatis masker oksigen, ya kan? Nah, jadi kalau tiba-tiba darurat, pramugari pasti informasikan itu dulu. Jadi apabila oksigen di pesawat menipis, maka otomatis akan jatuh masker oksigen. Oke, selanjutnya si pramugari bilang, kesiapan kalau Bapak Ibu bawa anak, kalau Bapak Ibu bawa anak, kepada siapakah masker oksigen itu dipasangkan? Apakah kita atau ke anak? Yo, siapa? Tadi Mbak itu, udah kita belajar, pikir motivasi mana? Apa ini pekalongan keren? Nah, kalau kita ini pekalongan keren, kompetensi kita perbaiki loh. Sel ini belum semua dapat. Belum semua dapat sel. Banyak kan guru itu kan saya ngajar di semua kementerian. Saya tinggal dan di situ kami adalah instruktur LAN, Lembaga Administrasi Negara untuk semua media suara seluruh kementerian. Dan mereka bilang apa? Kenapa sih guru-guru SD itu tak belajar psikologi? Anak saya sering mau dikejamin sama guru SD. Saya udah ngajarin ini, kata gurunya salah.
semua orang tua kalau peserta-peserta bilang, "Wah, kita pasti nggak ada psikologi." Pasti tanya gitu, kenapa sih guru SD itu nggak dapat kayak ini? Anak saya takut dulu sama gurunya. Kalau besok bisa sama guru SD loh kan? Kalau anak SMP, SMA dia bisa melawan, dia enggak. Ya. Anak SD juga. So be careful dari guru SD, jangan gampang dari guru SD. Paling sulit itu. Gunakanlah HP itu sebentar, betul. Tanamkanlah. Saya persiapkan diri saya kok lebih baik. Jadi guru yang zolim. Kalau punya nyambinya dibuka WA-nya nggak cuma 1 jam kok. Maka itu kalau ikut pelatihan jutaan ini. Jutaan. Kan kita tadi pokoknya kami jauh-jauh dari yang terbaru. Yang terbaru, kalau yang keren. Guru-gurunya sosial, guru-gurunya sehat mental, murid-muridnya bahagia. Karena sel itu tidak ada bagaimana guru bahagia, murid bahagia, komunitas sekolah positif. Itu jelas. Tidak ada bully, tidak ada kekerasan di dalam kelas. Untuk materi tidak ada artificial intelligence. Bapak mengajar apa hari pecahan, bukan itu. Ada nggak materi pecahan? Keren nggak? Keren. Daripada bapak cuma pakai spidol sama itu. Nggak keren. Di YouTube lebih keren. Oke, saya balik. Pada siapa master oksigen itu? Hah? Lembaga itu apa? Pada siapa? Jadi ada oksigen menipis, masker oksigen akan turun. Bapak bawa anak, ibu bawa anak, kepada siapa? Masker oksigen itu akan kita berikan kepada kita atau anak. Kita, anak. Anak, kenapa anak? Anaknya susah. Kita sebagai orang tua kan kasihan anaknya megah-megah. Udah anak-anak juga banyak. Oke. Kita melakukan lalu pasangan ibadah. Ini mana nih? Masih ada yang ada? Anak. Mulai dengan anak itu. Iya. Iya. Sebelum Terus anaknya apa? Oksigen itu udah emosi. Maka juga menggoyang kita bisa membaca. Jadi masak oksigen lebih dulu pasangkan ke kita dulu. Nah, pasangkan ke kita. Kalau master tidak ada yang tenang, pasang. Bayangkan kalau mana? Bapaknya punya kalau bapaknya bebas, dia pasangkan ke anak dulu. Jadi kalau bapaknya pasang ke diri dia, ibunya pasang ke diri dia, waktu dia datang anak. Lancar. Kenapa lancar? Ya sudah. Kita sudah lama. Ini anak muridnya adalah pada bapak ibu. Kasih. Kalau kita bagus untuk kali ini, Bisa sendiri dulu. maka kita akan kemudian tadi di pesawat itu tadi berkali diri kita dengan bagus gitu. Baru paham ya? Jadi paham kenapa kita tanda anak? Jadi selalu mau saya berikan ke anak, pulang belajar apa? Nyanyi dari ketawa. Kalau Anda saya berikan, kami Bapak Ibu. Baik, kita bisa lanjut. 5.
kompetensi semua paham ya. Jadi Bapak Ibu kita lebih bicara kompetensi kepribadian yang sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu memiliki sosial emosional. Jadi sekarang tak keren lagi Bapak Ibu. Saya dulu IP saya 4, nggak penting. IP 4 tapi sosial emosinya nggak bagus. Ya, ini sekarang ada orang itu sosial emosi bagus itu berkaitan dengan karakter. Orang sosial emosi bagus, karakternya bagus. Bukan saya jago bahasa Inggris ya, saya jago ini. Kan sekarang bukan. Saya mengikuti beberapa seminar internasional dan kadang akademik itu nggak penting. Yang penting adalah karena sosial emosi yang bagus, karakter Anda bagus, itu akan menjadi orang yang karena kita akan berkolaborasi. Kemudian apa? Kamu kita gabung rame-rame, ya enggak? Dan sekarang begitu. Ada orang merasa hebat. Pada dasarnya orang kan praktik itu ada salah satu adalah collaboration. Bukan sosial emosi memainkan peranan penting. Orang yang nggak bagus sosial emosi biasanya dia terdekat. Pengalaman saya banyak memperlihatkan orang yang sosial emosinya nggak bagus, karakternya nggak bagus, dia terdekat. Sepintar apapun dia. Saya salah satu musuh kurikulum 2013 SD. Saya salah satu musuh. Kelompok saya punya tim 11 kemudian orang merasa hebat banget. Ujian akhirnya bahasa Indonesia SD. Itu dilihat kalau kita katakan pimpinan menteri kan lihat kalau gaya dia sangat kantor proses paling jago. Besok kan dipakai oleh menteri. Pakai oleh menteri. Kenapa saya nggak? Menteri nggak perlu. Kita nggak perlu orang terlalu hebat, terlalu tinggi, lalu masalah. Keluarga boleh menteri. Karena saya mau orang biasa-biasa aja. Tapi dengan pengetahuan, lalu kita share pengetahuan itu dengan kegiatan. Orang yang selesai kurikulum 2013 saya bersama dia. Itu bukti bahwa kita manusia yang hebat dalam akademik. Saya setuju. Jaga karakter. Sosial emosi menggambarkan karakter. Oke, kita lanjut saja. Nah, intinya sel itu adalah well-being. Well-being itu adalah sadar nggak kita sebagai guru SD kelas 1, sadar nggak kita sebagai guru SD kelas lanjut, sadar nggak kita bahwa murid itu adalah good boys, good girls. Anak kelas 5 kelas 6 udah agak sedikit nggak good boys lagi. Itu nggak kira-kira. Kalau memang kan senang aja. Sudah berkarakter ya Bu ya, sudah punya karakter sendiri. Ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri, mulai menantang. Mulai menantang. Egonya udah muncul. Iya, udah punya penangkatannya. Penangkatan ingin buka, kamarnya juga mulai. Ini senyum aja. Bapak Ibu kita senyum saja. Gak usah tersinggung dengan komentar-komentar dia yang kadang-kadang menggurui. Senyum aja. Kalau dia berpendapat yang tinggi, lebih hebat dari kita, itu sama. Oke, itu ya. Ya kalau kemarin oke, cocok kenapa? Benar kan ya? Sampai dia bilang lagi kan, baru tahu sih. Tambahkan juga hari itu Bapak sudah dapat satu pengetahuan dari saya pun perlu didalam setelah ada 2 yang hari dia akan share. Enggak, tanpa kita buka internet, kita tahu dari kita. Enggak dari kuliah. Jadi Bapak Ibu kita semua murid juga sebagai individu proses Bapak Ibu menjadi. Pada akhirnya kita mencapai kesejahteraan nggak sih? Well-being. Wajar nggak sih secara fisik dan psikis? Intinya itu. Jadi tidak hanya
mengejar akademik, tapi bagaimana juga kita mengembangkan diri kita. Sebenarnya karakter itu kalau dalam agama akhlak sebenarnya. Jadi kalau Anda mendengar kata karakter dalam bahasa agama, akhlak mulia, karakter baik. Jadi kalau agak sulit menangkap karakter, akhlak aja itu mirip sekali. Mungkin kita bisa lanjut kita dulu kita. Ya ini konsep well-being. Tak ambil dari bawah saja. Well-being dimaknai sebagai kesejahteraan lahir batin. Orang yang well-being itu lahir batin biasa. Jadi guru yang lumayan lah ya. Lumayan apa itu sehat-sehat saja, wajahnya segar gitu. Oke. Well-being. Mudah-mudahan kita terus diperjuangkan supaya gaji guru semakin bisa. Allah itu maha baik, Tuhan itu maha baik. Saya bisa katakan itu karena saya sudah nenek, saya sudah 64 tahun. Dan saya katakan Tuhan itu tidak, Allah itu tidak gitu. Do your best, itu yang terbaik. Dan Allah akan katakan. Saya sudah merasakan semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, lakukan yang terbaik. Akan sebaik mungkin yang Bapak Ibu bisa dan itu tercatat oleh Tuhan. Allah akan catat itu dan Allah akan balaskan. Saya sudah rasakan itu. Alhamdulillah, saya sangat alhamdulillah. Jadi, mau menjadi guru enggak? Insya Allah diberi berkah. Dan itu bersyukur saya satu saat anak saya bilang, ibu masih aku kalau saya pos di Jogja, kuliah di Jogja. Masih kasih aku 200, aku bisa dapat 20 satu minggu. Kemarin tante itu kasih aku 1 juta. Itu aja habis. Tambahnya lebih banyak. Saya nggak bisa lupa loh komennya. Ibu kasih aku 200, aku bisa hebat dulu. Tante itu kasih aku 1 juta. Nggak tahu, habis kan? Di situ saya keberkahan uang 200 dari gaji ibu yang seorang. Kita sudah saya buktikan kan, umur kan yang sebaik mungkin dan Allah Jawa bilang Gusti Allah merasa Allah tidak tidur. Lakukan yang terbaik sebaik mungkin. Senyum sama anak, baik sama anak, hargai anak selalu berbeda. Tapi harus sosialisasi terus. Ya, lanjut. Jadi well-being kita harus kita jaga, sejahtera, lahir, batin. Kalau aku macam istri itu bandel-bandel banget, artinya ada kasihnya. Saya berpendapat aku mengajar, anggaplah itu sebagai not as a hardship. Kelas berapapun Anda mengajar, kelas awalkah, kelas lanjutkah Anda mengajar, jadikan itu sebagai valuable gift. Not as a art. Itu sesuatu yang berharga. Mengajar Pak, mengajar kelas 1 ya Pak. Aduh, mengajar kelas 2 ya. Aduh, apa ya? Dan itu adalah kita mengangkat sesuatu hal. Dan menjadikan sesuatu yang valuable, berharga. Mengajar kelas 1 ya. Ya, alhamdulillah saya sudah dianggap sebagai satu valuable gift, hadiah. Oh hadiah buat saya ngajar kelas 1. Ngajar kelas 6, alhamdulillah. Muslim, alhamdulillah. Coba, coba deh. That's a valuable gift, not as a art. Iya. Nah, kalau itu kesehatan mental deh. Kalau kita well-being, akhir batin, kesehatan. Ini bisa juga sebenarnya kesehatan mental. Dan satu sakit, sakit hati. Suami kita jadi bangkoin seminggu nggak pulang. Stres. Oke, kita kesehatan mental. Jadi boleh nggak dulu? Bisa nggak dulu nggak sehat mental? Bisa. 1, 3 jadi bisa sehat mental. Fisik.
Serius sakit hati. Suami nggak ngabarin nggak pulang 3 hari. Kita nggak sadar marah-marah itu oke. Itu kita bisa tuh, nggak permanen. Setelah dapat penjelasan dari suami dan oke, kita bisa pulih. Itu saya tanya. Jadi orang yang saya tahu dia dapat merealisasikan potensi diri. Jadi nggak usah khawatir, siapa yang tahu bisa semua alami saya, siapapun bisa. Tapi sudah jangan marah, jangan marah, kita nggak sadar. Susah, kita selalu sadar. Oke, kita bisa lanjut. Pokoknya kita menerima realita itu. Jadi uang tinggal akhir bulan, jadi kita tinggal sih. Mama minta ayam, oke, beli ayam, pahamnya aja 1 bikin 2 ayam. Suwir-suwir. Yang penting ayam ya Bu ya. Ayam lah. Tegas. Bukan cerdas. Itu adalah orang yang sudah dari pasar tidak sih di ayam petani Biar cukup 1. sudah harus Abon dari ini. tentu ini juga berkaitan dengan konsep diri kita. Jadi kalau konsep diri kita bagus, konsep diri kita apa sih? Bagaimana kita lihat diri? Bahkan di sekolah itu ada kaca. Supaya lihat diri kita. Awas diri. Pasti, sekarang kita masuk ke oke belum sih semua. Benar udah cukup belum sih? Lipstick cukupnya. Jangan sampai lipstick merah. Tapi mungkin tuh nggak takut loh. Ini badut. Gurunya tidak lagi ya sifatnya saya. Kalau lihat gurunya lengkap, gurunya nggak rapi, kita dimurid akan mengaruh. Dan kita kok nggak rapi juga nggak pede kan? Kurang menarik ya. Jadi kan harus pahamnya. Tapi bagaimana kita percaya diri? Jadi ada nggak di sekolah bapak ibu kata? Ada. Ada Dia lah sekolah kata bapak ibu kaca besar. Ada. Setuju? Pada cermin. Bagaimana? Jadi kalau belum ada harus cermin. Jadi sebelum masuk ke aturan kelas lihat dulu. Oke. Jangan kubis di satu dari kelompok kubis berantakan. Rambut enggak ini. Kayak bisa. Bukan berarti cermin itu buat gaya-gaya. Tapi sudah ready belum? Konsep diri, itu berkaitan dengan konsep diri secara fisik. Konsep diri yang kedua adalah secara psikis. Kita happy, apakah kita apa lagi? Psikis, happy, apakah kita menguasai materi? Jadi kalau aku murid bertanya ini, apakah soal kita bisa jawab? Enggak. Ya, pertanyaannya dari anak IQ 150 gimana? IQ bapak itu cuma 100, pertanyaannya anak dari 150. Mau jawab semua kita. Ini apa kita lakukan? Sudah kita lakukan kelihatan sehat mental, well-being, happy. Ada yang tahu? Oke, apa lagi? Baik, ada yang tahu? Coba diulang lagi. Kadang-kadang dengan dia mengulang lagi, apa yang terjadi? Coba ulang lagi pertanyaannya. Dia berulang. Tidak akan semakin pendek atau semakin panjang dia menjelaskan. Semakin panjang, semakin panjang itu kan sampai ada semakin mikir kan. Terus. Jangan sampai kalah ya Bu ya. Terus lah. Ya bukan gini. Oke, kita udah dapat tangkap sedikit itu. Jawabkan dengan sedikit. Cukup loh. Coba kamu ini lagi. Ya, kasih terus itu. Dan kulit omongan dia. Dia sebenarnya ingin ngomong aja. Soalnya materi yang bapak sampaikan mungkin bagi dia nggak menantang. Dia tidak mengulang pertanyaan. Jadi besok waktu ngomongin kulit itu sambut. Jangan paksakan diri harus jawab.
badan saya enggak. Kalau itu pemikiran Bapak itu, Bapak Ibu masuk 2 abad 19 kayak gini. Yang paling tahu itu harusnya itu. 2 abad 21 harusnya sudah berhitung. Nah, kesehatan mental yang baik, orang yang mental kesehatan mental, dia produktif, dia paham dirinya, dia tahu, dia bisa mengukur diri. Pak, nanti kalau rapat ya Pak, dia bisa ukur diri. Karena gimana Pak, kalau sekali Pak ini udah menguasai diri deh Pak. Jadi dia tahu. Gak semua aja, Pak saya Pak. Kan gimana rapat, cuma dia. Orang yang dia di dalam Pak, terus mengumpat merokok di luar. Jadi kalau ada orang rapat, dia selalu keluar merokok itu kesehatan mental. Orang yang sehat mental ya ada di dalam mendengarkan dan memberikan aktif dan memberikan biasa. Tapi diutus kepala sekolah, diutus dinas, hanya datang lalu merokok di luar. Yang pada nggak sehat mental, karena dia nggak mampu. Dia tidak hipersensitif. Orang yang sensian, dia tidak yang sensitif. Sensi banget, tersinggung, baper. Gaul banget tuh lah. Takutlah itu sebagai orang tidak sehat. Jadi kalau ketemu orang-orang kayak gitu, lalu kata, oh, saya lebih sehat mental. Simuatas. Ngalah sama ya. Marah-marah. Sama dia nggak sehat. Kamu juga ada punya problem. Fisik lagi sakit, lagi sakit hati. Ya dia nggak ada sakit. Ya udah lah. Kita bisa mengukur orang mana yang bisa karena dia saya. Kalau dia aneh-aneh, dia nggak sehat. Dia nggak sehat. Dah kenal. Ya Bapak Ibu, itu orang yang punya sosial musibah. Dia cepat baca orang. Dia lihat belakangnya, dia lihat apa ya orang ini kalau ngomong apa ya, menyerang dia apa ya sebenarnya. Jadi kita bisa ngomong, ini ada kurang sehat. Ini bukan sakit mental ya, sakit beda kan, sakit udah urusannya psikologi, psikolog. Ini kalau sehat mental itu bisa dialami kondisi yang tak sehat, termasuk saya. Pernah saya tidak sehat mental? Ya, semua orang tidak praktik. Kita tidak pernah ya. Hari ini alhamdulillah saya sehat-sehat aja. Ya, besok kan ada. Ya. Mampu berbuat baik dan produktif. Produktif. Kali Bapak Ibu dapat menangkap sesuatu dari materi-materi kami. Bapak Ibu dan Bapak Ibu saya. Tapi kalau belum kan apa masih lari, Mbak ada, belum kemarin, nggak fokus nggak ini, kita nggak sehat mental. Kalau orang sehat mental, produktif. Saya berangkat pulang dari sini besok orang itu harus sehat mental. Nggak gampang juga sih. Karena kita harus membuat diri kita secara sosial konsisten. Kita bisa lanjut lagi Pak. Nah, orang yang sehat mental, konsep diri dia bagus. Dia tahu kemampuan dia, konsep diri. Konsep itu bagaimana saya menilai diri saya. Misalnya, apa itu nilai? Secara fisik itu gimana? Secara fisik saya orangnya, secara fisik keren, Energi. secara fisik. Saya merasa fisik. Saya merasa pendek. Saya merasa lagi. Oh, keren. Fisik. Oke, fisik. Saya merasa fisik. Saya merasa apa? Saya merasa secara fisik saya sehat. Sikit. Saya merasa saya orang yang sehat.
orang semangat, Komunikatif. berenergi, saya komunikatif, itu betul-betul bentuk dari konsep diri yang hubungan dengan orang lain. Komunikatif. Saya bisa tidak satu lagi. Oke, kita akan latihan untuk melihat sel kita. Coba terus saya ke atas. Kita akan latihan, saya minta 5 orang untuk kesini. Dua kelompok ya? Gitu. Kita ingin melihat bagaimana emosi kita. Satu ini satu orang. Kalau kita jelas ya. Kalau kita menjawab, nah saya melihat bagaimana. Lima semua sesi air. Bapak Ibu memindahkan bagaimana Bapak Ibu memindahkan kelas ke sini? Ya, agak desa-desa dulu. Oke, kita bisa mulai. Kalau memang saya tadi pada tentang silakan memindahkan atau mungkin di situ aja ya. Briefingnya apa suasana emosi apa yang Bapak Ibu rasakan tadi? Menyenangkan, kerjasama, konsentrasi, tadi dari rasanya waktu memudahkan. Ada nggak yang terjengkelkan? Nggak ada, sampai jatuh kenapa? Siapa tak yang sampai jatuh? Tidak fokus. Bu, karena terlalu cepat sangat semangat, semangat teh. Ada rasa ingin Lebih cepat. Oke. Jadi unsur rasa masuk pada diri. Ya. Itu akan Ibu rasakan kalau Ibu hamil ya.
Iya. Sama alami sih nggak apa-apa. Iya. Jadi mengapa namanya sosial emosional learning? Jadi sosial dan emosional bisa berjalan Belajaran. melalui satu proses pengalaman. Jadi harus alami. Tanpa pengalaman nggak mungkin. Seorang anak nggak tahu namanya emosi takut kalau dia nggak pernah mengalami satu kejadian yang takut. Seorang anak nggak tahu namanya sabar kalau gurunya nggak kasih tahu bahwa dulu ayunan mama itu aku nggak mau sabar. Jadi guru kan muridnya bilang sabar, anak nggak tahu. Jujur anak juga nggak tahu. Anak jujur, anak nggak tahu. Anak tahu cuma bubur kacang hijau dia. Jujur harus gurunya yang beritahu. Guru ini pulpennya siapa? Yang punya kamu. Kamu kembalikan kamu anak yang gurunya sampai bilang, oh oke, kamu anak yang hari itu anak tahu bahwa perilaku ya. Jujur itu seperti Alami saya mengembalikan barang yang hilang milik saya. Harus melalui satu proses. Oke, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Mata pelajaran apa saja yang sehingga anak-anak itu sosial emosi bagus, terutama kita harus kamu dari bilang gitu. Oke, saya rasa demikian. Mohon maaf, Bu kita lewat 5 menit barangkali. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.